Amin. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, sebelum kita masuk lebih lagi, kita mau deklarasikan Mazmur 91. Biarlah ini menjadi bagian dalam hidup kita. Haleluya, kita mau aminkan setiap kalimat dari ayat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tokatnya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidaklah menimpa kamu, dan tulah jangan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menaruh engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terasuk kepada batu. Tidak berkenan tolong kain, kau akan menginjak anaknya oleh harga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan menjadinya sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan mengenyangkan dia, dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Semua katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga atas Engkau ya Tuhan. Begitu dalam Engkau mengasihi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sangat-sangat sempurna untuk setiap kami ya Tuhan. Terlebih saat ini Bapa, Engkau kembali mengizinkan kami untuk beribadah di sini Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini Bapa. Kami masih bisa memuji memuliakan nama-Mu, beribadah, berdoa dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu. Kami siap Tuhan untuk datang menghampiri-Mu, untuk memuji, menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kuasai hati pikiran kami ya Bapa, kuasai seluruh hidup kami ya Tuhan. Biar kami fokus saja saat ini hanya untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, oh Bapa, Engkau yang melawat kami semua Tuhan. Ampuni segala dosa kami Bapa, ampuni segala kelemahan kami ya Tuhan.
Bapa, mampukan kami menjalani hari-hari ke depan ini ya Tuhan. Begitu banyak Tuhan Yesus yang terjadi di hadapan kami. Kami tidak mengerti Bapa apa maksudnya semuanya Tuhan, tapi yang kami tahu Engkau tetap menuntun kami, membawa kami terus dari kemuliaan sampai kemuliaan, sampai kami segambar dengan Engkau Tuhan. Mampukan kami melewati semua badai itu, persoalan itu, masalah itu. Mampukan kami Bapa, agar kami tetap taat setia dalam Engkau Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Bapa yang baik. Dan lebih lagi meninggikan Engkau ya Tuhan. Bersorak-sorai Tuhan, ini kami Bapa. Dalam nama Tuhan kami siap untuk memuji-Mu. Yang bersuka cita umat Tuhan katakan amin. Apa kabar? Ya, Tuhan luar biasa, amin. Walaupun keadaan dunia saat ini mengerikan, tapi kita anak-anak Tuhan tetap percaya Tuhan selalu bersama kita. Haleluya.
Shalom saudara. Saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Voice of Pentecost kali ini akan membahas tentang warisan rohani. Kita saat-saat ini sedang ada dalam masa yang menggairahkan dengan dibangkitkannya generasi Yeremia, di mana anak-anak muda sedang dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun, untuk mereka bisa bergerak sesuai dengan tujuan Tuhan, maka bagian kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan warisan bagi mereka. Amsal 13 ayat 22a menyatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Ayat ini mengajarkan bahwa harus ada warisan yang diberikan bagi anak cucu. Yang dimaksud tentu bukan warisan harta kekayaan, tetapi warisan nilai-nilai kehidupan yang membentuk dan mengajar anak-anak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita sebagai orang tua harus meninggalkan warisan rohani? Warisan menjadi penting karena kita sedang memberikan dasar berpijak yang kuat untuk mereka meneruskan apa yang sudah dibangun sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu memulai dari nol. Justru dengan warisan yang kita berikan kepada mereka akan membuat generasi Yeremia akan bergerak lebih cepat, membangun lebih banyak dengan dampak yang jauh lebih besar. Warisan rohani yang seharusnya didapat oleh seorang anak adalah yang pertama, keteladanan. Dalam hal ini, keteladanan dalam beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita lihat kehidupan Samuel. Sejak kecil Samuel sudah berada dalam lingkungan bait Allah dan terbiasa mengenakan jubah dan baju efod dari kain lenan yang dibuatkan ibunya. 1 Samuel 2 ayat 19 mencatat, setiap tahun secara rutin ibunya memberikan jubah imam kepada anaknya. Ini adalah gambaran kesetiaan dan kesungguhan dari seorang ibu yang menginginkan anaknya tumbuh menjadi seorang pelayan Tuhan. Hasilnya adalah Tuhan justru memilih Samuel menjadi imam dibandingkan dengan kedua anak imam Eli sendiri yang hidup dalam dosa. 1 Samuel 2 ayat 26 mencatat bahwa Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel mendapat pijakan untuk langkah awalnya sebagai seorang imam melalui kesetiaan ibunya. Sedangkan Hofni dan Pinehas kehilangan pijakan itu dikarenakan sikap ayahnya yang hanya mempedulikan jabatan dan fasilitas sebagai imam serta menghormati anak-anaknya lebih daripada menghormati Tuhan. Orang tua yang tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, dan setia melayani Tuhan menjadi contoh yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Menjadi teladan adalah inti dari menolong anak-anak untuk berkembang secara rohani. Anak-anak mengamati kita ketika kita sama sekali tidak menyadarinya, merekam dalam pikiran dan hati mereka setiap rinci dari sikap dan tindakan kita. Seringkali, teladan dalam hal beribadah jauh lebih efektif dibandingkan dengan perintah untuk beribadah. Orang tua harus hidup dalam kebenaran dan iman untuk bisa mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anaknya. Orang tua jangan hanya menyuruh anak berdoa dan membaca Alkitab setiap hari, tapi jadilah teladan dalam berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Pentingnya kita sebagai orang tua untuk kita memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sedini mungkin kepada anak-anak kita. Sehingga sebagaimana kita menerima keselamatan, demikian juga anak-anak kita diharapkan akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan kecemaran, atau yang disebut hidup yang berintegritas. Sebelum anak-anak belajar menanggapi suara Allah, mereka pertama-tama harus belajar menanggapi suara orang tua mereka. Tuhan mengajar umat Israel melalui Yeremia dengan sebuah contoh dari kehidupan kaum orang Rekhab, dan kaum orang Rekhab menolak anggur pemberian Yeremia karena setia kepada perintah Yonadab bin Rekhab, bapa leluhur mereka, yang memerintahkan untuk tidak minum anggur sampai selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan janjinya bahwa keturunan Yonadab bin Rekhab tidak akan terputus melayani Tuhan sepanjang masa. Teladan kekudusan ini haruslah bisa dicontoh oleh seorang anak dari orang tuanya. Di tengah dunia yang semakin rusak dan menuju kepada kehancurannya, umat Tuhan harus bisa memisahkan dirinya dari kedagingan dan perbuatan cemar. Perenungan firman yang teratur, pembacaan buku-buku rohani yang berkualitas, kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang berkesinambungan adalah syarat untuk mendapatkan kehidupan rohani yang semakin kuat dan semakin dewasa. 3. Kasih, yaitu kasih mula-mula, kasih yang mendalam kepada Kristus. Kasih adalah dasar dari kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus memberikan perintah agung, yaitu mengasihi Allah dan sesama sebagai hukum yang terutama.
Orang tua yang mengasihi Tuhan harus dapat mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah keluarganya. Seorang ayah yang mengasihi istrinya dan seorang ibu yang menghormati suaminya menjadikan seorang anak hidup dalam kasih dan memudahkannya mengenal kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Kasih akan membentuk pribadi yang bertumbuh baik dan membawa mereka mengenal Allah yang adalah kasih itu sendiri. Ketika anak dipenuhi oleh kasih, maka anak akan memiliki rasa aman yang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa mengembangkan potensinya secara penuh. Hasilnya akan memunculkan generasi unggul yang akan mentransformasi bangsa Indonesia melalui karakter, pengetahuan, dan kemampuan yang mereka miliki. Untuk anak-anak muda, ayo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang ditanamkan oleh otoritas di atas kita di dalam kehidupan kita. Ada orang tua yang memberikan arahan kepada kita. Ada gembala yang mengajarkan kehidupan doa, pujian, dan penyembahan. Ada mentor, guru rohani. Mereka semua adalah orang-orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan kita untuk menuntun kita masuk dalam rencana Allah yang luar biasa. Biarlah generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa, akan muncul dengan warisan rohani dari pendahulunya. Untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk ibadah lain kedua pada pagi hari ini. Kami bersama seluruh jemaat-Mu. Kami telah menaikkan pujian penyembahan Kamu. Kami Tuhan, diberkati lagi Kau, hati-Mu disenangkan ya Tuhan. Dan tiba kami bersorga jika hamba-Mu untuk menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Hamba-Mu tidak mampu berkata tanpa urapan Tuhan. Biarlah pengurapan double porsi, pengurapan raja turun ke atas hamba-Mu. Sebab yang hamba memberitakan bukan kehambatan hamba-Mu, tetapi dari Allah sendiri ya Tuhan. Terima kasih beri kepada jemaat yang datang telinga seorang murid yang mau diajar oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan, yang mendengarkan, yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati Roh Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja bagi kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Kristus setiap kita yang rindu akan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Silakan saudara. Puji Tuhan, terima kasih buat Imam Lewi yang sudah bawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari kitab Yosua 5 ayat 13 sampai ayat 15. Yosua 5 ayat 13 sampai ayat 15. Seri dulu kita baca bergantian. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu 14. Hanya 3 ayat, nanti kita baca bersama-sama. Yang mau katakan amin? Panglima bala tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" 1, 2, 3. Jawabnya, "Bukan, tetapi aku panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, lalu sudah Yosua dengan bertanya kepadanya. Dan berkata kepadanya, apakah yang akan katakan Tuhanku kepada hamba-Mu?" Sama-sama saudara. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Bapak saudara, sesuai dengan perikop dari ayat ini, saya berikan judul khotbah saya, Yesus sebagai Panglima Bala Tentara Tuhan.
Bapak Saudara, hari-hari ini pada dasarnya setiap orang sedang menghadapi namanya peperangan, khususnya masalah pandemi. Tadi pagi saya sampaikan untuk ibadah pertama, saya punya anak pertama itu dulu tinggalnya di Singapura, Tuhan. Terus 2 minggu yang lalu mereka dengan tim mereka pergi misi di Tanjung Pinang. Baru 4 hari sana dia positif COVID-19. Jadi baru sudah hampir 3 minggu lah. Jadi 2 minggu dia isolasi mandiri. Ya puji Tuhan kemarin dia katakan kepada saya, Pak, saya sudah bebas. Nah terus saya tanya kepada dia bagaimana tentang di Tanjung Pinang tentang hal seperti itu. Beda dengan di Bekasi. Kalau di Bekasi, kalau sudah tahu tetangga kita, Pak RT, Pak RW, nah Tuhan kita positif, itu biasanya kita disuplai makanan gitu. Tapi kalau di sana justru mereka itu diasingkan mereka. Dan kebetulan dia misi di sana itu di bawah gereja Give Me My Home yang ada di Batam, Tuhan. Sehingga mereka bilang itu Marco tolong itu disembunyikan di mana kayak gitu. Supaya jangan sampai nanti orang tahu nanti dia COVID, orang tidak datang beribadah gitu, Tuhan. Dan memang di Sumatera sekarang ini, misalnya di Kepulauan Riau, anak saya bilang itu sedang sedang menenjak COVID-19. Termasuk di Sumatera juga. Harusnya saya hari Kamis kemarin harus pulang ke Asahan karena kakak saya nikahkan putra pertamanya. Tapi kakak saya waktu itu bilang kalau memang itu COVID masih makin meningkat, nggak usah pulang. Nanti Desember aja pulang kata saya. Dan memang Tuhan di Sumatera sekarang ini sedang galak-galaknya COVID. Kalau waktu saya pulang April kemarin, itu bertua saya meninggal di Siantar, kami pakai masker, kami diketawain di Betakoras. Itu orang mana itu pakai masker? Orang Jakarta, beli dong ini katanya. Saya bilang sama istri saya, kok dia tahu kita di Jakarta? Padahal kita dari Tambun, dari BSD, Bekasi, Solo dikit, dari Bekasi juga. Karena kita pakai masker, bagi mereka aneh. Ya Tuhan. Tiba-tiba saya pulang, saya dengar di sana itu ada juga di kampung kelahiran saya itu udah juga 4 orang meninggal karena COVID. Dan sekarang mereka itu bukannya baru tahu rasanya, bukan. Dulu mereka nggak sadar mereka, ya. Tapi mereka berkata ini mungkin bawaan dari mana lah seperti itu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini, Tuhan kita percaya semua kita dilindungi oleh Tuhan. Ketika kemarin tadi saya saksikan, saya bertemu seorang pendoa. Terus pendoa itu bukan dari gereja kita, dikatakan begini, bahwa COVID ini menurut dia, tapi kita percaya kepada Tuhan, itu COVID yang dari India akan masuk. Makanya itu nanti membuktikan nanti bagaimana kita Mazmur 91 itu ayat 7 ya. Walaupun 1000 rebah di sebelah kirimu dan 10.000, tetapi tidak menimpa kamu dikatakan. Kita hanya menontonnya saja. Berarti kita yang percaya sungguh kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Bagaimana kita lebih dekat kepada Tuhan? Dan kita percaya Firman Tuhan mengatakan kepada kita hari ini bahwa Dia menjadi panglima bagi kita. Tadi saya katakan memang hari-hari ini banyak dikatakan manusia itu menghadapi peperangan demi peperangan di dalam kehidupannya. Peperangan dalam contoh mengalahkan keegoisan, mementingkan diri sendiri, keangkuhan, peperangan untuk mengalahkan kesombongan, apalagi mengalahkan rasa menang sendiri, mengalahkan gengsi dan seterusnya. Saudara Tuhan, ini terjadi bukan hanya di luar gereja, ternyata dalam gereja pun juga ada. Tuhan, makanya saya berkata bahwa politik pun di gereja juga ada. Tuhan, pasti ada juga. Tapi Tuhan di sini memang mungkin kita mengalami suatu perbedaan. Tetapi perbedaan itu hal yang wajar menurut saya. Tidak ada yang sama ya. Bukan pemikiran yang satu seperti ini, satu seperti ini. Tuhan. Jadi memang ada perbedaan. Tetapi dalam perbedaan itu katakan kita bisa menyikapi bahwa sesungguhnya ada suatu yang lebih kuat lagi di situ yang harus kita capai. Nah, dikatakan di sini tidak ada seorang pun yang bisa mengalami kemajuan dalam hidupnya tanpa menghadapi peperangan. Amin, saudara. Kita tidak mengatakan kita menang, kita belum berperang. Nah, kita tidak pernah meraih kemenangan tanpa ada perjuangan dan peperangan juga, saudara Tuhan. Berjuang hari-hari. Saya tadi pagi berkata, saudara, memang tadi pagi itu begitu saya bangun, anak saya yang perempuan langsung dikasih bunga sama saya. Ternyata hari ini saya
ulang tahun pernikahan. Baru 29 tahun. Baru 29 Tuhan. Nah, biasanya kalau perayaan ulang tahun pernikahan itu biasanya 25 tahun, 50 tahun. Tapi waktu 25 tahun itu kemarin tuh kami ingat. Tapi lagi tidak ada happening. Sehingga dirayakan sebagai Tuhan. Di 29 nggak mungkin. Paling nunggu lagi, berapa lagi? 21 tahun lagi. Ya. Itu 50 tahun soal itu. Tapi saya di situ belajar bahwa anak pun memberikan sesuatu hal yang surprise bagi kita. Memang kalau perempuan itu beda. Ya. Perempuan itu kreatif. Beda. Sampai dikasih bunga sama saya dipeluk sama anak saya perempuan. Tapi anak saya laki-laki sampai sekarang juga saya belum salam juga. Ternyata laki-laki dan perempuan itu beda. Ya. Beda Tuhan. Jadi perempuan itu perhatikan kita bagaimana. Nah, di situ saya mulai sadar bahwa apa yang sudah bisa berbuat kepada keluarga. Ya. Bulan Juni adalah bulan keluarga bagi GB. Memperhatikan bagaimana suami kita, bagaimana istri kita, bagaimana anak kita satu. Tapi anak saya sungguh luar biasa. Saya nggak tahu itu tadi malam jam berapa itu bunga diangkat ke rumah. Ya. Tapi dia memberikan sesuatu hal. Saya makin sadar pernikahan 25 tahun, kalau umur saya masih muda, baru 57. Ya, berarti masih ada umur 13 tahun lagi. Kalau masuk ber 90 berkata umur 70 tahun. Nah, kira-kira selama 13 tahun ini apa yang bisa saya perbuat? Ya. Jadi Tuhan mau kepada kita bagaimana hari-hari menuntaskan amanah Allah. Saya kemarin bertemu lagi dengan orang-orang ini, gereja di kota ini kan banyak itu hanya memperindah tempat ibadahnya. Ya ternyata ya kita tahu sekarang ini di Nias bagaimana hari-hari ini kan. Mereka jadi apa? Mereka jadi megal Tuhan. Kenapa? Karena mereka perlu makan juga. Nah, karena hati misinya kurang. Nah, tapi saya percaya Tuhan di sini dikatakan kepada kita, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Jangan hanya kita egois dikatakan. Yang penting saya makan, yang lain sabodeteng atau bodo amat. Jadi kita dikatakan di sini tidak pernah mereka tanpa perjuangan. Maka di sini dikatakan bahwa saudara ada 4 yang mendasar sebelum kita masuk ke poin yang disampaikan hari ini. Setidaknya 4 hal penting yang dapat kita pakai sebagai modal di dalam peperangan. Yang pertama, kita harus siap sedia. Saudara, apapun yang terjadi, kita nggak tahu bagaimana besok. Tuhan. Ketika kemarin itu orang bilang umur saya itu baru 69 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Tapi saya berucap umur saya nanti 120 tahun. Ya boleh dong kita minta satu Tuhan. Ya, tapi di sini kalau Tuhan dalam kehidupan ini pun dikatakan sebuah peperangan dikatakan. Orang berperang itu harus siap sedia. Dalam hidup ini dikatakan banyak hal yang akan mengejutkan kita. Ya kita tahu, jangankan 2 hari lagi, 1 menit lagi kita nggak tahu. Tetapi Alkitab berkata, sudah mengatakan bahwa bagi orang percaya yang siap dikatakan di sini, yang siap sedia, tidak ada sesuatu yang mengejutkan. Karena semua apa yang terjadi dalam dunia ini, dalam hidup kita di bawah kontrolnya Allah, Tuhan. Kemampuan kita terbatas. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, bagaimana kita mengupgrade diri kita lebih dekat kepada Tuhan dari hari ke hari, waktu ke waktu, maka kita akan tahu apa yang terjadi hari besok. Karena kita masuk dalam tuntunan Allah. Jadi pertama dikatakan kita harus siap sedia. Yang kedua, kita harus selalu semangat. Orang dikatakan di sini orang bodoh sekalipun kalau semangat bisa berhasil. Tapi semangat di Tuhan. Jadi dikatakan harus semangat. Maka kehidupan orang bodoh kalau disemangat dikatakan akan mengalami kemajuan. Tetapi sepintar apapun kita, jika semangat kita tidak ada, maka kemajuan tidak akan pernah diraih. Malas gitu. Sekarang ini dalam masa pandemi ini kan ya kita di rumah, banyak bekerja dari rumah Tuhan. Yang sekolah, yang kuliah pun juga belajar dari rumah. Tetapi ketika ditanya bagaimana, kurang maksimal Tuhan. Ya kita berdoa bagi seperti anak saya itu, bagaimana kamu sudah? Dia sudah semester 4, nanti masuk semester 5. Bagaimana kamu deh? Kurang maksimal juga. Sekalipun dia belajarnya sungguh-sungguh. Di sini ada tulang saya Pak Ramses, alumni dari ITB Bandung. Kebetulan anak saya di ITB. Jadi anak saya bilang begini, ITB itu tidak perikanan manusia katanya. Karena belajarnya gila. Itu bisa sampai jam 1 Pak. Dia berkomputer di belajar. Kebetulan dia di Astek dia itu apa tuh?
tentang apa namanya itu, bukan ditanya tapi semacam apa, dia yang memutuskan seperti itu lah ya. Saya kurang nggak tahu artinya. Jadi dia itu sekarang ini sudah mendapat dia itu proyek di, walaupun masih kuliah di Cirebon, ya Tuhan. Tapi karena dia masih COVID, dia nggak mau ke sana. Ternyata sekarang ini luar biasa loh. Dia mereka disupport, dikasih dana. Jadi anak saya puji Tuhan, itu kami nggak bayar apa-apa. Justru dia ngasih uang sama kami. Puji Tuhan, saudara. Anak sekarang ini dikasih uang. Ya ternyata kemarin saya pernah saksi ini kebetulan Pak Ridwan Kamil itu kan alumni dari ITB juga. Jadi ada kakaknya dikit menurut dia. Jadi ada 5 peser di ITB itu semua jurusan dikasih transport. Jadi kemarin dia, maka saya kaget. Setiap bulan dikasih perpuluhan dari mana? Memang waktu dia dulu di sini masih SMA dia pernah singer tuh udah biasa perpuluhan. Tapi saya lihat perpuluhannya tuh agak besar dari biasanya. Sekarang ke Brahma, oh dia kan dapat ini. Nah, kalau di sini yang Tuhan mau kepada kita dikatakan di sini perjuangan. Karena kamu itu udah beasiswa, kamu harus berjuang. Dia bilang. Kemarin dia bilang sama saya, Pak, tinggal berapa mata kuliah lagi nih? Ada 5 mata kuliah lagi belum masuk. Saya sudah dapat IP-nya 3,6. Nah, tuh, luar biasa. Kalau 3,6 di STIA Bakti Sosial mungkin di Bekasi, gak terlalu heran kita. Kenapa? Karena pesaingnya juga dikasih hebat di sana. Jadi maka saya bilang sama dia, saya pribadi, kamu berperang nih. Dan kamu diciptakan Tuhan menjadi pemenang. Bakal lebih berpemenang, Tuhan. Tapi ternyata dikatakan di sini ancaman juga ada. Makanya perlu kita semangat dikatakan di sini. Semangat kita dikatakan. Kalau kita semangat maka kemajuan kita pasti kita raih. Ini. Yang ketiga, kita harus selalu serius. Serius kayak Tuhan. Beda yang laki-laki, kalau yang laki-laki itu yaudah, tapi perlu serius. Dia ngomong ke bapaknya pun dia ngomong itu terukur kayak Tuhan. Jadi katakan dia harus serius. Serius di sini berarti mempersiapkan dengan baik sungguh-sungguh. Karena hasil dari perjuangan kita dikatakan sangat tergantung dari bagaimana kita mempersiapkan diri. Merespon dengan positif selalu kayak Tuhan. Walaupun mungkin menurut orang seperti tapi tak positif. Jadi karena yang ketiga harus serius. Yang keempat kita harus selalu menyadari Tuhan Yesus sebagai komandan. Dia menjadi panglima kita. Waktu kita menyadari bahwa Yesus adalah komandan kita, dikatakan apapun yang diperintahkan Allah kepada kita lakukan dengan sukacita. Maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Itu 4 dasar penting sama Tuhan. Sehingga melalui pembacaan ini, Bapak Saudara, ada dampaknya bagi kita. Dampaknya bagi jika kita menyadari bahwa Yesus adalah komandan kita. Kita buka dalam Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Allah. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk menemukan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu aku tetap percaya. Berarti yang pertama di sini Tuhan adalah kita tidak mau membiarkan diri kita terjajah oleh kekhawatiran. Kita tidak mau dikatakan di sini membiarkan diri kita terjajah oleh kekhawatiran. Nah, jika kita dikatakan mengalami ketakutan, dikatakan di sini pengertiannya, dan kekhawatiran itu bukan karena musuh kita terlalu besar. Jadi kita khawatir bukan musuh kita terlalu besar, tetapi firman Tuhan ini menjelaskan, tetapi kita takut karena kita tidak bergantung penuh kepada panglima itu, kepada Yesus sebagai komandan kita. Karena ada 3 hal buruk yang terjadi dari sini Tuhan tentang kekhawatiran. Yang pertama dikatakan manusia khawatir terhadap kegagalan, gagal masa lalu, sehingga dia mau mengerjakan lagi, dia khawatir. Jangan-jangan seperti itu. Dan yang kedua dikatakan khawatir bahwa apa yang diharapkan tidak terjadi.
Jadi pikiran kita yang perlu kita kalahkan di sini. Khawatir tidak mengalami mujizat dari Tuhan. Jadi Tuhan mau kepada kita, kalau kita menjadikan dia menjadi panglima, menjadi pimpinan atas hidup kita, dikatakan jangan membiarkan hidup kita dijajah oleh kekhawatiran. Amin, saudara. Jangan khawatir. Apa kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Ya, ada di udara dikatakan di situ. Terkadang kita pikiran kita ini sama Tuhan. Musuh yang terbesar dalam hidup saya adalah pikiran saya sebenarnya. Pikiran. Terkadang begini, mungkin nih kayak, mungkin nih kayak. Bagaimana ya? Contoh nih, saya menjual rumah saya itu 2 tahun belum laku-laku. 2 tahun. Tetapi saya terus berkata, Tuhan, aku tidak pernah ragu akan kuasa-Mu Tuhan. Sekalipun 2 tahun belum laku, aku percaya Tuhan. Jadi sini saya itu terlalu yakin. Padahal 2 tahun. Orang developer udah nagih terus kepada saya. Bapak utang mana? Bapak mana? Kan dulu kebetulan developer saya kenal. Kan dulu bisa ngomong sama Bapak dulu. Kalau rumah saya laku saya bayar. Buktinya rumahnya belum laku nih. Itu enaknya di situ Pak. Tapi kemarin ternyata semua sekarang ini kena juga dampaknya COVID. Saya tahu orang kaya seperti itu punya bangun rumah di mana-mana. Dia bilang sama saya gini, Pak, seberapa yang ada kirim lah. Berarti dia juga sudah berdampak pandemi ini. Utang tuh mas 100 juta, dia bilang nggak apa-apa seberapa yang ada. Berarti udah parah itu. Saya kira hanya kita. Udah kalau ketemu dia pakai BMW warna putih ya keren. Ternyata ngomongnya seperti itu satu. Tapi saya bilang kepada dia, Pak, ini kan jadi kita seperti ini. Nah, sehingga di sini dikatakan salah satu bagaimana hidup kita dikatakan jangan membiarkan terjadi oleh khawatir. Kita terus bilang Tuhan, terima kasih Tuhan. Mungkin orang yang mendengar doa itu tiap pagi bisa bosan. 2 tahun dia doa terus. Apa yang nggak dengar Tuhan doanya? Seperti itu. Tetapi doa yang lain juga dijawab oleh Tuhan. Jadi memang kita bukan yang mengatakan apa. Kalau kita gereja keras mati ini memang ada satu hal yang berbeda. Sekarang itu ke saya itu banyak itu permintaan gue ya tolong didoakan. Si saya bertaruh nih, Tuhan tolong Tuhan. Waktu tahun lalu itu ada yang bilang dia mau masuk di ITB Bandung, kita doakan. Itu jurusan yang paling ngetop di Bandung itu, elektronik. Dia masuk, dia kasih tahu mata-mata mana, apalagi orang HKBP. Oh itu udah betul-betul doanya dahsyat. Sebenarnya bukan doa saya, karena Tuhan. Sehingga mereka banyak tuh dikasih pomnya. Ada yang mau masuk polisi, itu tolong doakan itu lolos sampai kemarin itu udah dibilang itu ini tinggal berapa kali lagi. Tapi kami butuh uang 100 juta bisa dibanting. Wah ini, saya bilang saya hanya cukup ngebantu dalam doa. Kalau 100 juta, justru ya 100 juta itu 2 tahun saya tungguin ada. Ya Tuhan. Jadi mereka berkata bahwa 2 orang debit top cara terhidup masalah. Makanya kalau minta kepada mereka, saya pikir kenapa nggak minta kepada tanya, ya Tuhan. Tapi minta kepada kita. Tapi ketika mereka minta request itu kepada kita, itu menjadi beban bagi kita. Terus saya doakan. Tapi tetap saya katakan kepada mereka, kita doakan. Tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Ketika nanti nggak jadi masuk polisi aja, jangan sampai dibilang lagi nggak torture lah macam-macam. Tapi itu Tuhan. Nah kenapa mereka percaya? Karena mereka mungkin pernah mendengar kabar dari yang lain. Kita menjadi kesaksian bagi mereka. Kita hanya berdoa, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Tuhan. Pikiran Tuhan. Bagaimana itu? Bagaimana ini? Ini doa-doa kita hanya dari Tuhan. Tapi kata bagaimana kita dikatakan di sini, jangan membiarkan pikiran kita dalam khawatir, tapi percaya dikatakan di sini. Karena manusia khawatir terhadap kegagalan selalu. Kemarin itu ada teman saya bilang begini, udah Pak, itu rokok Bapak kalau nggak bisa ibadah bikin TKA itu sekolah situ. Ya ternyata sekarang itu Pak, Bapak Ibu, untuk jadi kepala sekolah TKA nya harus S2 sekarang ini. Saya bertanya kembali, waduh, cuma TK playground. Nah jemaat saya itu tidak ada S2 pendidikan. Dia harus kita cari dari mana nih. Dia ada teman saya itu ada dari Tarutung, dia bilang udah pakai cabang, dari cabang saya dari sana. Tuhan, itu berapa hari ini bahwa ketat di hari-hari saudara Tuhan. Dari sini saudara Tuhan perlu dikatakan di sini, bagaimana kita dikatakan menjadi dia panglima. Setiap rencana kita dikatakan di situ, libatkan Tuhan di situ saudara Tuhan. Bukan Tuhan.
Tetapi ketika kita tidak mendapatkan sesuai apa yang kita harapkan, jangan kecewa kepada Tuhan. Jadi bukannya Tuhan tidak mendengar kata Tuhan, tetapi boleh saya katakan bahwa Tuhan punya rencana mungkin lebih daripada itu. Kita pikirkan. Terus percaya kepada 2 tahun berdoa belum dijawab, tapi saya percaya, saya tidak ragu. Aku percaya Tuhan, saya percaya Tuhan, saya percaya. Sampai kapan itu doanya? Sampai terjawab. Kita kan tahu Petrus berkata, berdoa tak jemu-jemu, tetap boleh berdoa. Terus berdoa. Tadi saya katakan bahwa saudara, justru yang bukan kebutuhan saya berdoa dijawab oleh Tuhan. Tapi kebutuhan saya pribadi justru belum dijawab. Sekarang ini, tapi saya percaya Tuhan akan jawab juga. Demikian juga Bapak Saudara. Maka dikatakan di sini, jangan membiarkan diri kita terjajah oleh kotor. Yang kedua, Yosua 5 tadi ayat 14. Jawabnya bukan, tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hamba ini? Artinya dalam Yosua 15 ini, saya pelajari, siapapun yang menyerang kita, jika Allah berada di posisi kita, Dia sendiri yang memimpin kita. Maka kita tidak akan menjadi takut untuk apapun. Kenapa? Karena Dia dikatakan panglima tentara Allah, panglima tentara Tuhan. Maka Yesus sujud. Karena apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya. Jadi target kita, saudara, kepemimpinan Allah di sini dalam hidup kita adalah agar kita selalu siap. Kita siap menghadapi masa-masa yang sukar. Agar kita siap menghadapi orang yang berbeda. Agar kita menjadi sama seperti Dia hidup. Itu kan hafal itu kan? 1 Yohanes 2:6. Barang siapa percaya kepada Dia hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ukurannya dikatakan seperti hidup. Walaupun kita banyak berdoa, hidup kita banyak, tetapi dikatakan di sini ukurannya Kristus satu. Dalam Yohanes 1 Yohanes 2:6 sama seperti Dia hidup. Dan yang kedua, satu Tuhan, kita tidak membiarkan kebencian, kerendaman yang membelenggu kita. Jangan dikatakan di sini biarkan kebencian, benci kepada orang, ya, atau bagaimana yang lain kalau tidak sesuai dengan apa yang diterapkan dari Dia. Coba kita buka Roma 12 ayat 19. Roma 12 ayat 19. Nah, demikian firman Tuhan. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Allah. Jadi kita tidak boleh membalas kepada orang lain. Karena pembalasan itu katakan haknya Tuhan. Karena akulah yang akan menuntut pembalasan itu, firman Tuhan. Jadi kita tidak boleh membalas kejahatan yang terjadi bagi kita. Kebencian, kedendaman mungkin sangat berbeda kita. Tetapi dikatakan di sini, kalau kita benci berarti kita memisahkan kita dari kasih Kristus. Jangan dikatakan di sini itu menjadi kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan biarlah hati kita dipenuhi Roh Kudus dibanding kasih Kristus karena selalu ada dalam kehidupan kita. Maka dikatakan tidak membiarkan kebencian, kerendaman kita. Kalau saudara, yang saya alami sama saya kepada Bapak Ibu, justru masalah itu kalau saya dalam hidup saya ini kebanyakan itu datang dari internal keluarga saya, bukan dari luar. Itu sulitnya. Contoh saya cerita nih, apalagi khususnya orang Batak. Itu kami kan 2 bersaudara. Terus abang saya pulang ke Toba, tiba-tiba kuburan orang tua saya dipindahkan. Orang Batak biasanya luar rame. Tapi kalau saya hamba Tuhan ya sudah. Tapi alasan mereka begini, saya tidak ajak sampai tua, takutnya dia tidak mau. Karena dia pendeta GB. Masalahnya bukan masalah pendatanya, tapi ada komunikasinya tuh. Dan saya yakin di situ secara manusia nama saya sudah pasti jelek di kampung itu. Dia orang tua bagaimana Tuhan? Di situ terkadang seperti itu. Tetapi secara manusia saya itu, aduh kenapa kok abang saya begini ya?
Bagaimana ini? Apalagi dia udah pindahkan kuburan orang tua saya dengan opung saya, dan dia juga sudah bikin 2 lubang di situ, dia sama istrinya. Buat saya nggak dikasih. Udah saya nanti di Beduranan aja. Sama seorang Beduranan lebih aman. Banyak jemaat-jemaat di Gerah Harapan saya, jadi banyak nanti teman di situ. Dan itu perkataan yang laris sebenarnya firman Tuhan. Seperti itu. Nah, Tuhan mau dikatakan di sini, jangan memberikan kebencian dikatakan di sini. Kebencian dari kita dikatakan, jangan biarkan. Nah, karena itu dikatakan akan menghalangi pertolongan Tuhan bagi kita. Dia sebagai panglima untuk memberikan kepada kita kesuksesan di situ. Dan yang keempat, yang terakhir, Yosua 5 ayat 15. Yosua 5 ayat 15. Dan panglima perantara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Yang keempat adalah bahwa kita harus mau selalu diatur. Tanggalkan kasutmu dikatakan di sini. Berarti poin yang keempat, kita harus menjadi orang percaya yang mau selalu diatur serta berjalan dalam ketaatan. Taat, Tuhan. Taat. Saya pun walaupun saya gembala, saya kok punya masalah. Sore nanti kan kita ada kul 3 tuh. Tapi wakil saya bikin di grup kita itu, maaf teman-teman saya nggak bisa hadir. Itu kaget kita. Seharusnya yang saya tahu, dia sebagai wakil nggak perlu di-share di grup. Menurut aku gimana? Itu kan melemahkan juga. Lebih baik kalau dia nggak bisa datang, ngomong ke saya, karena saya pemimpinnya. Tapi tidak bisa saya katakan itu sama pikiran orang. Cuma bagaimana saya itu menyikapinya, Pak Saudara. Itu pemimpin saudara Tuhan. Dan dikatakan di sini harus selalu siap diatur dalam ketaatan. Nah, panglima dikatakan di sini, Yosua dikatakan, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau kudus itu kudus. Setelah dikatakan demikian, Yosua berbuat seperti itu. Berbuat demikian, berarti dia ketaatannya kepada pemimpin, ya Tuhan. Bagaimana kita dan keluarga kita dan pelayanan kita di dalam rumah tangga kita sebagai anak dari orang tua, bagaimana kita taatnya kepada mereka, kepada pemimpin. Nah, kita terus berdoa bagaimana kita katakan bahwa pemimpin itu adalah pilihan Allah bagi kita, walaupun dalam pemerintahan juga. Jadi di sisi waktu jangan bahwa jika kita ingin melihat kemajuan dalam hidup kita, maka dikatakan poin yang keempat ini harus siap menjadi orang yang mau diatur. Kita mau diatur karena orang yang siap diatur adalah orang yang bisa disiplin. Disiplin, siap dan memiliki kerendahan hati. Ya Tuhan. Saya tuh kalau di rumah anak saya itu, kadang-kadang kalau di rumah itu juga sadar, waduh, semua pegang handphone semua. Ya Tuhan. Soalnya anak sekarang ini udah kurang waktunya komunikasi dengan orang tua. Tapi situ kita ajarkan bagaimana kamu di rumah ini. Berapa kali selalu diajarkan waktu berjalan dan tidak duduk mereka diajarkan sesuatu. Ini karena kita untuk apa? Untuk mengalahkan apa kemajuan hari-hari ini sangat luar biasa saudara Tuhan. Maka dikatakan di sini, marilah kita sebagai orang percaya siap diatur. Tapi memang berat, tetapi adalah kunci berkat bagi kita. Berat memang poin ini, tapi berkat bagi kita. Yang menjadi konklusi pembahasan di sini adalah bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dengan sikap menjadikan Kristus sebagai panglima utama. Tolong Bapak Ibu kita lihat di dalam kitab Kolose. Kolose 1 ayat 18. Kitab Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18. Kolose 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sebab ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Artinya firman Tuhan bahwa jadikan Kristus dikatakan di sini yang paling utama dalam firman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mempersembahkan diri. Kita hidup dalam Kristus. Itu dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 2. Dan yang ketiga, taat kepada Kristus. Lukas 6:46. Dan yang keempat, Kristus diberikan
pengagungan dan pemulihan dalam diri kita, Tuhan. Jadilah menjadi khotbah saya pada pagi hari ini. Jadikan dia menjadi panglima dalam kehidupan kita. Maka apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita pada pagi ini, lakukan sungguh-sungguh. Hanya intinya bagaimana kita memiliki ketaatan kepada Tuhan. Jangan kita takut gagal, Tuhan. Karena orang sukses itu pasti pernah mengalami kegagalan, Tuhan. Tapi Tuhan mau kepada kita ulang kembali, kita belajar kembali, kita datang kepada Tuhan. Lebih lagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka Allah akan menunggang dalam setiap kehidupan kita. Diberkatilah saudara saya berangkat perbuatan dan melakukannya. Mari kita katakan melangkah, ya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Karena menjadi rakaman tradisi sama Tuhan yang saya dapatkan, rahasia kita mengalami itu dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, kita mencari Tuhan. Yang ketiga, jangan kompromi dengan dosa. Dan terakhir, kita seorang bekerja keras, maka kita akan berhasil. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita bangkit berdiri Bapak. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Kita akan pujian yang tadi Tuhan di hidup. Oh, haleluya. Kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kataku setia
pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh jambahan-Mu bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Engkau pembela kami Bapa, Engkau penyembuh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berbagi jemaat-Mu pagi hari ini. Oh hamba-Mu tidak tahu apa menjadi masalah mereka. Yang hamba-Mu tahu, Engkau mengetahui segala kebutuhan yang mereka butuhkan ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati usahanya, berkati pekerjaannya, biar mereka berkarya Tuhan. Oh sempurna kebaikan keberhasilan bagi mereka. Diberkati pekerjaan para suami dan istri, usaha mereka diberkati Tuhan, diperluas oleh Tuhan. Kami tidak perlu khawatir Tuhan, kami percaya bahwa Allah kami menjadi panglima kami Tuhan. Yang perlu kami lakukan, kami taat dan tunduk kepada perintah-Mu Tuhan. Kami taat dengan hukum-hukum Allah. Maka segala sesuatu yang tidak kami pikirkan juga Tuhan sediakan bagi kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dan bila sepanjang minggu ini Bapa, apapun kegiatan mereka, mereka berhasil dan beruntung semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ada perbedaan bagi kami yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Ibu Gembala kami, para wakil gembala, diaken diakonis Tuhan, oh ketua bidang-bidang yang ada, guru-guru sekolah minggu, para pendoa secara khusus, pakai mereka Tuhan, terus berdoa bagi gereja kami di tempat ini. Kami percaya Bapa, semua kami Bapakan jemaat Tuhan, tak satu pun dia tolak kasih-Mu, tapi berkat-Mu sungguh melimpah atas kami, diberkati menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Kristus. Setiap kita yang mendengar firman Tuhan diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak. Ya puji Tuhan buat hambanya Pak Pendeta sampai tua Nabi Tugulu STH, terus berkati pelayanan. Pengumuman saya persilahkan. Shalom. Diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Di nama Tuhan, untuk pengumuman GPI Gerah Harapan Minggu 13 Juni. Yang pertama, kami seluruh Jemaat GPI Gerah Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta sampai tua Nabi Tugulu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan Bapak. Dan selanjutnya kami mengundang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, apabila ada, kami mohon bangkit berdiri. Ya puji Tuhan, semua jemaat yang setia dan menjadi kerinduan kita semua untuk berdoa buat jiwa-jiwa baru datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak jiwa yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk pengumuman dana pembangunan, untuk amplop biru yang masuk sampai dengan tanggal 30 bulan Mei terkumpul 534.000, dan sumbangan sukarela yang masuk sampai dengan tanggal 30 Mei 1.200.000, sehingga total yang sudah terkumpul untuk dana pembangunan sebesar 285.352.500 rupiah, dan sudah digunakan sebesar 54.883.000, sehingga total dana yang tersedia yang ada sekarang 230.469.500 rupiah. Dan juga ditambah dengan sumbangan bahan bangunan berupa 59 sak semen dari jemaat. Dan kami panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara semua, dan kami percaya Bapak Ibu Saudara semua pasti tetap mendukung dalam doa dan dana untuk pembangunan rumah ibadah. Untuk kegiatan sepekan, yang pertama untuk rumah doa pada hari Rabu tanggal 16 Juni akan dilaksanakan di gereja, dimulai jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Dan untuk ibadah youth dan dewasa muda akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni bertempat di gereja jam 6 sore. Dan dilanjutkan untuk ibadah raya minggu depan tanggal 20 Juni diadakan sebanyak 3 kali. Yang pertama jam setengah 8 pagi, yang kedua jam 10, dan yang ketiga jam 5 sore. Untuk ibadah sekolah minggu masih dilakukan melalui streaming online di YouTube. Dan untuk pengumuman selanjutnya, agar diambil surat baptisan air atas nama Benedictus Sihotang
dan Roy Saputra Siregar agar bisa menghubungi sekretariat atau Pak Budi. Untuk melakukan protokol kesehatan selama jalannya ibadah, setiap jemaat diwajibkan mencuci tangan sebelum ibadah, menggunakan masker selama ibadah berlangsung, dan melakukan pengecekan suhu dengan termogan dan melakukan physical distancing. Demikian info dalam menanggulangi COVID pada saat ibadah. Dihimbau untuk Bapak Ibu Saudara setelah ibadah selesai bisa langsung pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan atas perkenanan-Mu di mana kami dapat beribadah Tuhan kepada Engkau. Walaupun saat-saat ini Tuhan masih tetap ya Tuhan ada pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tetapi oleh perlindungan-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul Tuhan di tempat ini, di rumah-Mu ini ya Bapa, untuk beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Biarlah Engkau berkenan akan pujian penyembahan kami yang sudah kami lakukan Tuhan. Semua itu menyenangkan Engkau ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, kalau Engkau berikan kesempatan kepada kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, melalui hamba-Mu ya Tuhan yang Kau utus ke tempat ini, menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami Tuhan, Engkau adalah Allah yang menjadi panglima di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebab kalau Engkau Tuhan panglima dalam hidup kami Tuhan, maka segala apa yang kami lakukan Tuhan, semua atas perintah-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami taat akan semuanya Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan di saat kesulitan saat-saat ini Tuhan, yang melanda seluruh dunia Tuhan. Tak terkecuali Tuhan melanda Indonesia, bahkan kami masing-masing Tuhan. Ada Tuhan Yesus dampak yang begitu luar biasa Tuhan pada kami Tuhan Yesus atas terjadinya COVID-19 ini Tuhan Yesus. Karena itu kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Bahkan kami berserah sepenuhnya kepada Engkau saja Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang menolong kami, menuntun kami Tuhan, memampukan kami Tuhan menjalani Tuhan kesulitan-kesulitan saat ini ya Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau lebih besar dari segala kesulitan kami ya Tuhan. Engkau lebih besar dari segala masalah-masalah kami ya Tuhan. Kami Tuhan serahkan seluruh masalah kami ke dalam tangan-Mu. Kesulitan-kesulitan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadi solusi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi kami Tuhan Yesus. Melalui hamba-Mu ini Tuhan, kami diberkati, diingatkan oleh firman-Mu ya Bapa. Bapa berkati hamba-Mu ini Tuhan, Bapa pendeta sampai tua dan kemudian Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati pelayanannya ya Tuhan, berkati Tuhan keluarganya ya Bapa. Biarlah melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak orang yang datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Bapa kami juga berdoa ya Tuhan, untuk jemaat yang Dia gembalakan Tuhan di Bekasi Regensi ya Bapa. Engkau ya Tuhan yang mengurapi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ada kesatuan hati di sana Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mereka bertumbuh, makin bertumbuh Tuhan. Bahkan Engkau pakai Tuhan mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus di daerah Bekasi Regensi dan sekitarnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan apa yang dilakukan hamba-Mu ini. Biarlah Kau cukupkan apa yang dia perlukan di dalam hidupnya ya Bapa. Berkati istri dan anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk gembala kami Tuhan di tempat ini, Nining dimanapun saat ini berada Tuhan. Engkau yang menyertainya Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kau pakai hamba-Mu itu Tuhan, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Sebagai gembala dapat menggembalakan dengan baik di tempat ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kedua wakil gembala ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan bersatu hati Tuhan, saling menopang satu dengan yang lain, untuk dapat Tuhan melakukan Tuhan, bahkan memimpin Tuhan di tempat ini Bapa. Sehingga Tuhan para pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan baik untuk melayani jemaat-jemaat ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pekerja Tuhan, satukan dengan tali kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami melayani Engkau Tuhan Yesus dengan motivasi, karena kami Tuhan ingin memuji dan memuliakan Engkau. Karena Engkau sudah lebih dahulu melayani kami, menebus kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu pada siang hari ini. Tuhan, Kau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu
Tuhan. Kami serahkan rumah tangga mereka ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan mereka Tuhan, apapun menjadi masalah mereka Tuhan, Engkau yang menjadi solusi di dalam kehidupan mereka. Yang sakit Kau sembuhkan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Yang berkekurangan Kau cukupkan ya Tuhan Yesus kebutuhan mereka. Bahkan yang berbeban berat ya Tuhan, Engkau angkat beban mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, jadikan jemaat-Mu jadi Tuhan saksi-saksi yang hidup dimanapun mereka berada Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu Tuhan, Kau buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kau berkati persembahan ini Tuhan akan dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu khususnya di Geraha Harapan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Kota kami Bekasi, Kabupaten Bekasi Tuhan. Engkau yang memberkati Bapa. Bahkan gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sempurnakan Tuhan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai lama-lamanya. Kami siapkan hati kami menerima berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Para saleh-saleh Kristus, mari buka hatimu, angkat tanganmu, pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa Saudara. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang masih dengan Roh Kudus akan menyertai saudara semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sebab Kristus akan datang menjemput kita untuk kali yang kedua. Yang percaya sama-sama katakan amin.